Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hmm. dari kelompok 5 Design Thinking ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu mengenai penerapan Design Thinking pada usaha kuliner bakso. Yang dimana presentasi ini dan materinya disusun oleh 5 anggota kami, yaitu Sidik Khairul Salim, Adifa Fitria, Aska Mujahidah, Viral Moharel, serta saya sendiri, Nadia Rubaisya. Understanding stage adalah fase memahami sebuah permasalahan. Pada fase ini berfokus untuk tahapan pemecahan masalah yang sudah diakui bahwa hal tersebut adalah sebuah permasalahan. Sebuah permasalahan akan terpecahkan ketika seller berhasil menemukan problem statement. Fase ini akan terpecahkan dengan menggunakan metode 5W plus 1H atau dengan X 5 time Y. Tujuan understanding stage adalah untuk mengerti kebutuhan customer. Sebuah bisnis yang akan dibangun akan selalu melewati understanding stage guna mengetahui perincian apa yang akan dibangun, di mana letak pemasaran, dan lain sebagainya. Tahap ini, saya memahami target market penjualan barang yang akan dijual. Bisnis yang akan kami bangun merupakan usaha kuliner yang memiliki target market yang luas. Usaha kuliner olahan daging adalah tujuan pembangunan usaha kami. Kami memulai tahapan pertama yakni understanding stage sebagai langkah awal pembangunan usaha kuliner olahan daging. Metode yang kami jalankan adalah dengan menggunakan metode 5W plus 1H serta mencari 3 poin problem statement. Terdapat kurang lebih 10 pertanyaan untuk mengetahui minat target pembeli, di antaranya why, who, what, when, where, and how. Problem statement adalah langkah awal untuk memecahkan permasalahan agar kondisi dapat diperbaiki. Untuk mempermudah kita memakai 5W1H, di problem statement ini ada 10 konsep, yaitu rendang, dendeng, bakso, steak, daging slice yakiniku, sate marangi, sop iga, gepuk, daging cabai hijau, daging asam padeh, dan kita sudah mengambil 3 konsep terbaik, yaitu steak, bakso, dan daging slice yakiniku. Nah, problem statement-nya bagaimana kita memadukan olahan daging dengan cita rasa rempah Nusantara dengan trial yang teruji dengan pasti, sehingga customer yang berusia balita, dewasa, dan lansia bisa merasakan produk tersebut dengan varian yang unik. Yang kedua, bagaimana kita akan menjual produk dengan bahan-bahan berkualitas dengan adonan daging yang full, dengan urat dan tahan lama, sehingga penyuka bakso bisa tertarik dengan beberapa varian bakso yang unik seperti keju, sambal, dan telur. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyajikan produk ini dengan jenis yakiniku dengan kematangan medium well, dilumuri saus khas sehingga bisa diperjual kepada semua kalangan usia dan pemasarannya lebih luas. Customer persona. Customer persona sendiri memiliki arti seseorang yang menjadi sebuah gambaran ketika produk dijual atau dipasarkan, atau sebagai seseorang yang akan membeli dan mengkonsumsi barang yang ditawarkan tersebut. Di sini kami mendapatkan 3 persona yang bersedia kami wawancara mengenai kebutuhan dan keinginan persona tersebut. Di antaranya ada kerabat kami Rafif Irawan, job to bidan kami, customer ingin mendapatkan cita rasa produk dengan rempah-rempah Nusantara modern. Use case-nya, steak adalah sepotong besar bagian biasanya daging sapi, daging merah, daging ayam, dan ikan seringkali dipotong menjadi steak. Problems-nya, jenis daging dengan harga yang sangat tinggi dan sulit didapatkan atau mendapatkan daging yang tidak segar keras. Gains-nya memiliki inovasi dari produk yang diolah. Trends-nya yang mempengaruhi saya untuk membeli sesuatu karena direkomendasikan oleh kerabat. Lalu ada yang kedua, kerabat kami juga, yaitu dia Khairunisa. Enggak yang dia, diulang lagi. Ya, beef slice yakiniku, job to bidannya beef slice disukai customer adalah jenis yakiniku dengan kematangan daging medium well. Uses case-nya beef slice yakiniku berbahan dasar slice beef yang dicampur dengan berbagai macam rempah. Problems-nya, harga penjualan beef slice yakiniku tergolong menengah ke atas dengan range harga
kurang lebih 25.000, jadi tidak dapat dikonsumsi setiap saat. Gainsnya memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati seluruh kalangan. Lalu ada Teh Yeni. Kerabat kami trendsnya beef slice yakiniku with mozzarella. Beef slice yakiniku berbahan dasar slice beef yang dicampur dengan berbagai macam rempah, yaitu bawang putih, jahe, serta campuran saus yakiniku yang terdiri dari kecap asin. Job to bidannya, beef slice beef slice disukai customer adalah jenis yakiniku dengan kematangan daging yang well. Gainsnya memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati seluruh kalangan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai customer journey. Customer journey merupakan bagaimana kita melihat dari perspektif pelanggan untuk mengerti dengan jelas bagaimana pengalaman mereka berinteraksi dengan produk sebelumnya. Gunanya untuk mengetahui pengalaman customer terhadap produk yang dikonsumsi atau yang digunakan sebelum mencoba produk baru yang akan kita luncurkan. Nah, di sini kami telah mewawancari beberapa persona, itu diantaranya ada Teh Yeni, Dea, juga Rafif, yang kembali kami pertanyakan perihal pengalaman sebelumnya saat mengkonsumsi makanan yang sama. Yang pertama itu ada Rafif Irawan, 18 tahun. Skenario dia adalah customer membeli produk dengan mengkonsumsi melihat dari promosi dari suatu tempat pemasaran, penjualan makanan atau food court. Serta yang di goals and expectation-nya ada mendapatkan kenikmatan dari hasil bahan daging dengan saus dan kondimen. Dan typical journey-nya merupakan karena dari tawaran lingkungan untuk mencoba makanan ini. Action-nya terdapat 3, yaitu di mana forwards, while juga afterwards. Di forwards, Rafif ini melihat kondisi tren yang sedang maraknya penjualan dan penjelasan mengenai nikmatnya steak. Juga di while, makanan kesukaan menjadi nambah variasi serta menemukan citra rasa baru terhadap olahan daging. Afterwards-nya meluangkan sedikit uangnya untuk membeli olahan daging steak yang premium. Dan thinking mengenai pemikiran dari Rafif sendiri, di while ketika mengkonsumsi olahan daging steak, ia menemukan tingkat kepuasan tersendiri. Dan di afterwards-nya, nikmatnya olahan steak jika disatukan dengan kondimen French fries. Juga di emotion ini terdapat 3 struktur di mana tiga-tiganya dia senang ketika mengkonsumsi steak. Forwards-nya karena melihat antusias lingkungan sekitar menjelaskan nikmatnya steak. While setiap selesai mengkonsumsi steak, perut terasa kenyang dengan seluruh kondimen yang ada. Afterwards, saya merasa senang ketika perut kenyang. Dan di opportunities, forwards berharap steak menjadi makanan yang mudah didapat, while berharap dapatkan olahan daging steak yang lebih terjangkau dengan kualitas daging yang tinggi. Afterwards, saya berharap pengusaha steak dapat meningkatkan pelayanan juga kualitas steak yang akan diluncurkan nantinya. Dan di area of responsibility-nya, while untuk mengatasi masalah customer, kami membuat olahan daging steak dari hasil potongan daging premium, namun dengan keterjangkauan harga yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Serta di afterwards-nya, kami akan membuat produk ramah terhadap pengunjung juga ramah di kantong. Berikutnya adalah Dea Hairunisa, 18 tahun. Skenario customer melihat iklan yang terpanjang dengan poster yang menarik. Goals and expectation mendapatkan kenikmatan setelah mengkonsumsi bakso. Typical journey dari Dea karena persona tersebut menyukai bakso dan persona tersebut sedang mencari bakso terenak di hidupnya. Di action, forwards Dea, yaitu karena customer nih melihat kondisi kebersihan restoran sehingga tertarik untuk mampir ke restoran bakso tersebut. Juga di while saat action, menambah variasi lauk untuk pendamping nasi atau mie instan serta menjadi santapan nikmat ketika cuaca dingin. Afterwards, menambah porsi bakso karena nikmatnya santapan bakso ini. Di thinking forwards, olahan daging dan bentuk bakso yang menarik serta tata wadah bakso yang bersih serta terjamin. While thinking-nya, ketika mengkonsumsi bakso, badan terasa hangat dan segar.
thinking afterwards, kenikmatan itu didapatkan dari campuran bakso dan kondimen lainnya, serta hasil racikan dengan sambal serta lainnya. Emotionnya terdapat 3, dua-duanya ia sangat puas saat mengkonsumsi bakso. Forwards emotion, produsen menjual harga yang murah dengan foto produk yang menggiurkan. While setiap mengkonsumsi bakso mendapatkan kepuasan karena merupakan makanan kesukaan. Afterward emotion, saya merasa mendapatkan nikmat yang segar juga kenyang. Opportunities, forwards berharap konsistensi bakso antara daging kanji berbanding lurus, while berharap variasi bakso semakin bertambah dan cita rasa yang lebih unik. Afterward, saya berharap pengusaha menambah variasi bakso dengan kue tiaw. Area of responsibility dari Dea, while untuk mengatasi masalah customer, kami memproduksi variasi dan bentuk bakso yang unik dan lebih menarik, serta di afterwards kami akan memproduksi olahan daging, variasi bakso yang ingin masyarakat konsumsi dengan kue tiaw. Berikutnya ada dari Teh Yeni, 35 tahun. Skenario customer mengetahui produk tersebut dari pembicara lingkungan sekitar karena review warga sekitar. Goals and expectation mengharapkan olahan daging yang bervariasi dengan potongan daging yang tipis. Typical journey dari Teh Yeni, karena persona tersebut menjual daging sehingga persona memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap produk ini. Action dari Teh Yeni, forward-nya itu karena customer melihat iklan dengan potongan slice daging yakiniku yang berkualitas serta saus yakiniku yang menggiurkan. While action, variasi makanan dari olahan daging bertambah. Afterwards action dari Teh Yeni, lauk menjadi menambah varian. Berikutnya, thinking Teh Yeni, dan kita lanjut ke emotion dari Teh Yeni. Emotion dari Teh Yeni yaitu ada 3, di mana tiga-tiganya dengan akurasi tinggi, yaitu ia senang saat mengkonsumsi makanan ini. Forwards dari emotion, tingginya kualitas produk dan hasil pengalaman lingkungan sekitar. While setiap selesai mengkonsumsi beef slice yakiniku, tidak sulit ditemukan, tidak hanya dijual di kedai Jepang saja. Dan dari Teh Yeni sendiri, di afterwards saya merasa senang dengan saus yakiniku yang otentik. Opportunities dari Teh Yeni forwards, customer menyukai karena keterjangkauan nilai jual. While di opportunities untuk mengatasi masalah customer, kami membuat cita rasa otentik dengan taburan wijen. Afterwards, saya berharap pengusaha dapat semakin melebarkan sayapnya ke olahan daging beef slice yakiniku lainnya. Dan di area of responsibility, yaitu ada dari afterwards, kami membuat olahan daging beef slice yakiniku lainnya dengan pendamping tumisan bawang bombay. Selanjutnya adalah define point of view. Pada tahap ini akan tersimpulkan sebuah klaster dari hasil diskusi dan menjadi bahan evaluasi. Berikut menjadi titik awal dalam pencarian solusi serta menggunakan teknik bertanya how might we. Dengan itu kami memutuskan untuk memilih bakso sebagai produk yang akan dijual. Berikut ini adalah hasil dari define of view yang telah kami laksanakan. Yang pertama adalah environment, yang kedua adalah demografi teknologi, challenge, uncertainties, needs and desire, rules, other categories, rules and regulation, ekonomi dan efisiensi. Yang kedua adalah observation, itu adalah link kita mencari materi-materi yang akan kami sebutkan di sini. Yang ketiga adalah entering the result. Yang pertama adalah environment, tempat penjualan produk sesuai dengan pasarnya seperti food court, tempat wisata, dan restoran. Yang kedua adalah ekonomi and efisiensi. Penyuka bakso tidak dibatasi umur dan kalangan sehingga semua kalangan bisa menikmatinya karena mudah dijangkau dan terjangkau. Yang ketiga adalah policy and system, tidak membawa makanan minuman dari luar ketika mengunjungi restoran. Yang keempat adalah demografi dan teknologi, usia lebih dari 5 tahun hingga lansia, semua pekerjaan, dan hobinya kuliner. Yang kelima adalah challenge, jika penjualan online, penyajian produk dapat berubah dikarenakan pajak. Yang keenam adalah uncertainties, harga produk baku, penjualan produk yang tidak menentu, dan banyaknya pesaing. Yang ketujuh adalah needs and desires. Customer menginginkan bakso berukuran besar dan irisan daging cincang, dan ditemani bakso-bakso halus, kasar, atau tahu dan siomay. Ada kategorisnya yaitu unik, irisan daging tersebut seperti mozzarella ataupun dari sisi bahan seperti tepung yang digunakan dalam pembuatan produk. Findings-nya, bakso merupakan makanan yang disukai hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia
dan menjadi bahan jualan yang menjanjikan. Penjualan bakso harus memperhatikan kualitas bahan, wilayah penjualan, dan target market penjualan. Selanjutnya ada 635 metode, itu isiin metode 635, cari metode yang terbaik, 6 baris, 3 kolom cluster, ide 1, 2, 3, 5 baris yang harus didetailkan per masing cluster. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada isu atau problem, itu berisi produk kita. Yang kedua, metode 635. Metode 635 masing-masing orang dalam kelompok membuat template 635. Yang ketiga ada consolidation, menggabungkan semua ide dari 5 orang di dalam tim dengan warna yang berbeda-beda. Yang keempat ada step cluster, berisi membuat satu template 635 yang berasal dari template gabungan. Pada step 3 yang sudah terpilih seperti logo yang menarik, daging yang diambil 60% full daging, dan tempat dengan interior menarik pelanggan. Yang terakhir ada evaluate, itu evaluasi dari satu ide cluster yang sudah dipilih dari satu template dan step 4. Nah, isinya ini kami berencana untuk menggunakan bahan makanan untuk bakso dengan menggunakan daging sapi yang wajib diambil dari ternak dan menggunakan daging sapi yang simental dan fresh. Olahan daging harus 60% full daging agar bakso lebih enak. Kuah daging harus selalu fresh agar penikmat bakso bisa lebih menyukai bakso tersebut dan daging tidak berbau. Matriks 2x2, define access-nya ada sumbu X sama dengan sumbu Y. Pembuatan bakso yang harus dari daging sapi yang terbaik. Dari sisi Y, produk harus menjaga kebersihan pada proses pembuatan produk. Sumbu Y, sumbu X sama dengan menjaga kualitas bakso agar tetap fresh. Dari sisi X, penyajian produk harus semenarik mungkin. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai dots voting. Di sini dari hasil rembukan kami, yaitu dari masing-masing anggota, di mana termunculkan hasil yaitu bakso mercon dipilih 4 voting, hasilnya 4 voting, bakso urat 1 voting, kondimen bihun 3 voting, mie ayam bakso 1 voting, bakso mozzarella 1 voting, varian kuah taichan 1 voting, bakso beranak 3 voting, bakso isian daging 1 voting, kuah creamy 3 voting, bakso geprek 3 voting, kuah soto 1 voting, bakso telur 1 voting, juga bakso iga 2 voting. Nah, evaluate dari dot voting ini, setelah melakukan voting, kami mendapatkan hasil voting yaitu bakso mercon menjadi pilihan yang mendominasi karena ketertarikan yang besar terhadap makanan pedas yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah analisis 3 metode. Pertama, kita menggunakan metode 635 yang menghasilkan varian sebanyak-banyaknya lalu digabungkan dan diurutkan lalu dikelompokkan. Yang kedua adalah 2x2 matriks, pilihan terbaik pada ide variasi bakso dimasukkan ke dalam matriks untuk didapatkan evaluasi hasil berdasar trouble and value dan terdapat 4 kuadran. Di metode ketiga, dot voting, pemilihan ide dengan cara memvote variasi yang diminati customer dengan pendapat anggota tim terlebih dahulu. Jadi kesimpulan keseluruhan metode kami adalah kelompok kami memilih step define ini dengan cara menggunakan teknik dot voting yang dimana setiap persona dalam perusahaan memvote beberapa kriteria yang ingin diinginkan. Beberapa kriteria yang menurut kami cocok atau mudah kita kerjakan di masa depan dan laku di pasaran. Prototype stage menjadi langkah terdekat menuju tahap tes. Hal bermanfaat dari tahap ini adalah guna meningkatkan kualitas produk menurut calon customer. Di sini akan diputuskan apakah barang tersebut akan disukai, dimodifikasi, atau bahkan tidak diluncurkan. Dari tahap ini menjadi untuk pengubahan prototype selanjutnya. MVP name-nya bakso. Jadi penjelasannya itu harga daging yang relatif tinggi membuat harga produksi juga turut meningkat.
sehingga sulit menjaga kualitas yang terjamin. Customer journey and use case-nya bakso mercon dengan kualitas yang baik serta sajian yang mengunggah selera customer sehingga mendapatkan keuntungan yang besar dari produk. Stepnya ada promosi sosial media, promosi pada layanan umum yang terdiri dari banner, flyer, atau baligo. Top 3 featuresnya persona, top 3 challenge and problems, visions and roadmap, build and cost, schedule, build. Build survei kepada masyarakat yang cocok dengan variabel umur dan hobi telah disepakati tim. Cost-nya harga produksi 300.000, harga sewanya 50 juta. Schedule-nya jam operasional jam 12 sampai jam 7. Measure-nya karena persona sering mengkonsumsi bakso dan menjadi salah satu pilihan wisata kuliner. Learn-nya kami mempelajari keinginan masyarakat agar terwujud produk yang diminati masyarakat, agar terwujudnya minat produk customer. Conclusion atau next step-nya mewujudkan produk yang customer menginginkan dari hasil penelitian sebelum produk diluncurkan dengan visi yang telah dirangkai. Selanjutnya adalah tahap tes. Tahap ini merupakan tahap akhir dari design thinking, yaitu fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan. Bahkan selama di fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Feedback, capture grid. I like tipe baksonya yang renah dan tipe bakso yang full daging. Kedua, suka bakso dengan pilihan kondimen yang banyak. 3, baksonya full daging. 4, kondimen dan kuahnya. 5, dagingnya asli dan terasa berkualitas. 6, dagingnya berasa dan empuk. 7, kuahnya berkaldu. 8, porsi yang pas dan daging yang berasa. 9, kondimennya segar dan berkualitas. 10, kuah yang berasa dan daging yang full. I wish. 1, kuahnya yang harus improve karena kurangnya stok kaldu dalam kuah. 2, dagingnya kurang fresh. 3, bentuk bakso terlalu besar sehingga sulit untuk dimakan. 4, jenis kemasan terbatas. Ingin menciptakan kemasan yang kreatif. 5, bisa membuka banyak cabang. Kuah kaldu yang harus improve agar kuah berkaldu dan terasa gurih serta daging bakso yang kurang fresh membuat kurangnya gairah menyantap bakso, dan ukuran bakso yang terlalu besar ini membuat sulit untuk disantap. Dan dari kemasan juga kurang kreatif. Sulitnya untuk memasarkan agar dapat membuka banyak cabang. Question. 1, bagaimana pendapat Anda tentang produk ini? 2, apakah Anda memiliki saran untuk produk kami? 3, apa yang Anda sukai dari produk kami? 4, apa kekurangan dari produk kami? 5, menurut Anda bagaimana, apakah kita harus menyediakan beberapa macam kondimen lain? 6, apakah ada pilihan level kuah? 7, apakah varian kuah hanya itu saja? Ideas, kuah yang lebih bervariasi sehingga customer tertarik. 2, penyajian yang tertata rapih. 3, tempat yang strategis. 4, perbanyak varian bakso. 5, varian kuah yang banyak referensi dari berbagai dunia. Tahap selanjutnya adalah Lean Canvas. Tahap ini merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecahkan ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Lean Canvas ini lebih berfokus pada masalah, solusi, parameter kunci, dan nilai kompetitif. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur risiko dan ketidakpastian bisnis. Sangat memungkinkan untuk memvisualisasi seluruh rencana bisnis dalam satu tampilan sederhana dengan Lean Canvas. Pada dasarnya Lean Canvas memang ditujukan untuk pengusaha agar lebih sederhana dan jelas dalam membuat ide tentang bisnis. Judul bakso berkah. Problem 1, susah mencari harga yang pas untuk kalangan pembeli. 2, susah mencari bakso yang full daging. 3, susah mendapatkan toko bakso yang nyaman dan strategis. Di unique value proposition, yang pertama interior yang menarik, 2, variasi kondimen yang banyak, 3, packaging yang tahan panas, 4, delivery yang cepat. High level concept. Kami memiliki desain restoran yang bertema homey dan menyediakan kondimen yang menarik. Di sisi lain juga packaging yang kami gunakan berbahan tahan panas dan eco friendly. Solution, bakso yang full daging dan berbagai macam kondimen lainnya dengan harga yang relatif terjangkau dan tempat yang strategis.
dengan suasana yang aman. K-Matrix menyediakan olahan daging dari supplier lokal agar terjamin kualitasnya. Exiting alternatif, penyajian yang dapat dipesan via ojek online, Unfair Advance, kuah yang sangat segar, area restoran luas, dan harga yang terjangkau. Channels, restoran kami tidak memiliki perantara atau agen, tapi kami menyediakan pelayanan delivery dan menyediakan toko fisik sehingga bisa untuk makan di tempat. Nah, dari tim structure yang kita susun kali ini, yang di mana ada leader, di mana manajemen fungsi SDM-nya itu dari Adifa Fitra Setiawan, manajemen produknya itu Azka Mujahida, manajemen keuangannya itu ada dari Sidik Khairul Salim, manajemen marketing itu saya sendiri, Nadia Romesya, dan IT sistem teknologinya adalah Fairal Moharel. Jadi kesimpulannya adalah usaha bakso yang akan kami bangun telah melewati survei melalui proses design thinking. Dengan hasil para customer yang menyukai bakso yang akan kami luncurkan, dengan syarat bakso yang full akan serat daging, usaha bakso juga akan dibangun di tempat yang ramai akan pengunjung, contohnya wilayah food court sekitar perkantoran. Serta target yang market penjualan adalah remaja hingga para pekerja kantoran, kami berhasil menemukan keinginan pasar dan ketertarikan lingkungan terhadap konsumen bakso. Baik, segitu mengenai pemaparan kami penerapan desain thinking terhadap usaha kuliner bakso. Mohon maaf atas kekurangan serta beberapa kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.